Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samadu yahdi li rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallimi wal ali barik fi hadhil mujahadah barakatan muhitatan wa mus'idah. Ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbini biidznillah wa andur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aniyah. Ya rabbana ufir ya sirif tawahdina qarib wa alib bainana ya rabbana amin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak PB Kabupaten Kendal beserta jajaran Khotimul Wahidiyah baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta imam jamaah yang kami hormati, Al-Akha Sohibul Bait Bapak Sumari sekeluarga, dan kita mulyakaken mujahidin al-mujahidat rahimakumullah. Kabareng matur saderengipun menapa ingkang dados pamulutipun saking Muqasimul Auqat inggih menika untuk mengisi sekedar kuliah wahidiyah. Namun saderengipun kawula inggih menika makmuman dhateng para bapak sedaya dalam hal memanjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita sarengan saged kempal manunggal saperlu nggih menika melaksanakan tugas suci saking guru murabbi rohani kita nggih menika Mujahadah Syariah Kecamatan Ngampel kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa mila kangge nglahiraken rasa syukur kita tandai dengan ucapan hamdalah bilisan alhamdulillahirabbil alamin sholatan wa salaman taimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikraman wa mahabbatan wa ta'ziman yang tulus kita aturkan wonten ngersanipun para hababillah, para auliyaillah, kasih-kasihipun Allah jami'il afdad min awalihim ila akhirihim wabil khusus ila hadrati si hadaz zaman radhiyallahu an wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi andatihim kama yaliku bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan piantun-piantun aku ingkang kawula sebat di atas utaminipun nggih menika baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada zaman radhiyallahu antan samarini syafaat tarbiyah janggongan doa restunipun sehingga terbukti detik dalu menika sarengan kita saged nggih menika melaksanakan dawuh amanat beliau nggih menika Mujahadah Syariah di Kecamatan Ngampel. Mudah-mudahan pelaksanaan pada malam hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membuahkan manfaat masalah barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah, khususnya untuk perjuangan suci fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang kami hormati, mudah-mudahan pelaksanaan ini merupakan menika bentuk daripada ketaatan kita, ketasliman kita kepada guru murabbi rohani kita
Inggih menika Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an selaku pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Ulu Al Munadharah. Karena kita sebagai penderek, sebagai murid, sebagai pengamal sholawat Wahidiyah hendaknya kedah taslim utawi taat, taat dalam arti taatan menopo, melaksanakan dawuh-dawuh amanat, dawuh-dawuh program sistem-sistem yang sudah dicanangkan, yang sudah diprogramkan oleh guru murabi rohani kita, termasuk inggih menika mujahadah syariah utawi mujahadah napa usbiyah yang mau tembitipun laksanakaken, ugi sistem-sistem ingkang sampun wonten termasuk nggih mujahadah rubu usana utawi triwulan, ugi mujahadah yang lain yang sedaya sampun dipun nggih menika programaken, terutami inggih menika wonten ing buku bimbingan sholawat Wahidiyah termasuk mujahadah keuangan, mujahadah penyiaran, nah sampun dipun programaken nggih menika tiap 1 bulan sekali, menika sebagai bentuk taat kita kepada guru murabi rohani kita kedah melaksanakan sesuai dengan jobnya masing-masing. Nggih misalipun nggih tingkat desa ya imam jamaah, kecamatan ya termasuk syariah ya PB kecamatan ya sedaya nggih tersing kabupaten ya pengurus-pengurus lah niku ingkang paling nggih menika nggadahi kompeten tanggung jawab menika kedah ngurusi sesuai dengan nggih menika jobipun masing-masing. Keranten sebagai bentuk taat kita menawi kita purun melaksanakan atau ngurusi sesuai dengan jobnya masing-masing, sesuai dengan fatwa amanah beliau nggih menika nggih sing sapa wonge gelem ngurusi Wahidiyah niku mongko beliau nggih baik mualif salat Wahidiyah dan penerusipun ngantos nggih menika guru murabi rohani kita Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali radhiyallahu an nggih sakwangsulipun badhe ngurusi kula panjenengan sami niku sampun dipun apa niku posting bisa ngene grup-grup niku kan wonten ana bisa dening niku sinten Pak Dewi Pak Irwan ngeten pembuat. Jadi sing satuan ngurusi Wahidiyah niku beliau badhe ngurusi kula panjenengan ngantos nek ora wani ya badhe diter, ora wis pokoke nek lara ya siap di istilah ditulungi lah keranten pengasuh perjuangan Wahidiyah atau amal suatu Wahidiyah menika sing notabene adalah untuk tusilu ilallah niku mesti nggih menika seorang ghausu hadza zaman seorang al-ghaus. La al-ghaus menika nggih cara artinipun adalah sang penolong. Dados guru murabi rohani kita menika adalah seorang al-ghaus, sang penolong. Sang penolong, al-ghaus itu artinya adalah sang penolong. Maksudnya adalah orang yang diberi mandat tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan umat masyarakat kepada siapapun yang minta pertolongan. Maka ada kata-kata istilah istighosah. Istighosah menika ya artosipun adalah secara lughat
ya pertolongan, tapi cara istilahnya adalah nyuwun datang Allah lantaran seorang hambanipun yang dikasihi, yang disebut adalah waliullah sing tingkatanipun al-ghos atau wali kutub sing tingkatanipun adalah al-ghos, yakni orang yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan hambanipun Allah dari umat masyarakat jami'al alamin sing membutuhkan, sing inggih menika purun istighosah. Kula wonten dawuh man tahayyara fi amrin yatawassalu ilal ghausi yubaddilullahu usra bil yusri wa yanalu farhun wa surun. Iku dawuh ngaten. Dados sinten kemawon sing merasa kebingungan dalam hal urusan menapa kemawon, lajeng purun istighosah, purun tawasul, ya tawassalu ilal ghausi, tawasul datang seorang hamba kekasihipun Allah sing diberi mandat yakni seorang al-ghos, niku jawabe yubadilullahu usrahu bil yusri, Allah badhe ganti kesulitannya bil yusri dengan kemudahan. Wayanalu farhun wasurun, dan orang yang mau istighosah tersebut adalah akan mendapatkan kebungahan, wasurun dan kegembiraan. Niku jamianipun sesuai dengan dawuh Allah. Mila kita gadah guru seorang al-ghos niku nggih persyaratanipun nggih menika kedah taslim. Nggih kedah taat dan taslim. Taslim itu dalam arti pasrah bongkoan ya. Jadi semua kita nggadahi urusan menapa kemawon kedah pasrah bongkoan dareng seorang Allah, yakni nyuwun tawasul pun monggo sak kersa panjenengan nggih Rama Yai ngoten nggih. Niku nang pasrah. Dados sedaya usaha kita napa dipasrahke dhateng beliau, yakni nyuwun doa restunipun ngoten. Nyuwun doanipun ya, seorang guru mursyid utawi guru al-ghos Imam Kanjeng Romiyatul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu utawi pengasuh perjuangan Wahidiyah, guru sing bimbing rohani kita, nyuwun doanipun dan sekaligus otomatis karena amalannya adalah sholawat, otomatis mendapatkan pertolongan atau syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tawasul seorang al-ghos di sholat wahidiyah di jamiah kita ini adalah otomatis karena amalannya adalah sholawat. Jadi doa restu beliau niku otomatis nggih entuk syafaate atau pertolongan Kanjeng Nabi. Sehingga kita ini ya setidaknya kita yakin awit cilik dari rukun iman ada yang namanya napa iman dengan qadar Gusti Allah atau qada dan qadar, insyaallah dengan usaha kita ya istighosah mujahadah ngaten nika ya niku saged setidaknya merubah dengan qadar Allah. Misalnya kita ya tahun menika diparil misalnya di qadar ya menika kecelakaan misalnya lah, tapi dikodar loh. Tapi dengan usaha kita misalnya dino Senin minang itu kecelakaan, kodare Gusti Allah ngaten. Sebab yang namanya kodar niku mun awit zaman azali Pak. Jadi mun kodok niku kan istilahnya napa nggih planning atau catatan lah. Nek kodar niku nggih napa nggih qadar niku istilahnya pelaksanaan, tapi kejadian niku namanya qadar. Terus menungso niku nggih saderenge nggih diciptake niku pun di-planning karo Gusti Allah, direncanakan, dicatat lah. Qadha niku catat. Jadi catatane wis ana awake dhewe bakal ngeten-ngeten wis wonten.
kejadian ngeten-ngeten pun enten catatane. Cuma nek qadar niku kejadiane hari-hari keteristiwane kejadiane niku naminipun qadar. Niku baru ngerti nek qadar. Tapi nek qadar dereng ngertos sedaya. Kecuali nek pun qadar niku sampai kejadian niku baru ngerti qadar. Nah, niku insyaallah dengan usaha kita menika walaupun qadar niku nek cara ningun hikam niku ora aja dirubah nggih. Himmatul himmah niku nggih ningun sawabikul himmah. Jadi semangate yang berkobar-kobar tetap tidak bisa merubah yang namanya qadar. Niku pasti terjadi. Cuman menurut ya ulama-ulama ya, terutama sufi niku qadar wonten kalih. Setunggal sing disebut qadar mu'alaq. Yang artinya adalah digantungke niku namanya qadar mu'alaq. Dan yang kedua adalah qadar mubrom atau muhkam, yakni qadar sing permanen. Ya misalnya ya tahun atau umur 60 orang itu dikodok qadar, di planning dan dikodar misalnya meninggal. Nah itu namanya qadar permanen, qadar mubrom. Jadi ada dua ya. Dengan usaha kita mungkin mujahadah nyuwun doa restu, dengan doa restunan seorang algos yang diberi mandat oleh Allah dan pertolongan atau syafaat Rasulullah yang diberi mandat oleh Gusti Allah niku dengan qadar insyaallah bisa merubah walaupun terjadi misalnya doa restu beliau seorang algos Kanjeng Rama Kyai Abdul Fikri mau nih kejadian kecelakaan tetap kecelakaan tapi ndelalah kecelakaane membawa keberkahan misalnya ya ndelalah ki entuk doa restune dan pertolongan Kanjeng Nabi kecelakaane misalnya kecelakaan sing mestinya itu menurut qadar adalah ya parah tapi ndelalah ya sing nebrak ndelalah dadi sedulur apa misake nyantuni dan sebagainya. Nah niku naminipun tambah berkah. Ya, atau kita diparil misalnya di qadar ya kejadian di tahun semene misalnya harus masuk rumah sakit gerah misalnya. Tapi dengan kita berusaha ya, mujahadah nuntu arustune seorang algos, seorang guru murabi rohani kita Kanjeng Kyai Abdul Majid Al Fikri, Romo Yai, Mbah Majid dan sebagainya dengan mujahadahnya otomatis untuk doa restune beliau dan syafaat pertolongan Rasulullah nelalah walaupun loro tapi ada jalan solusi, jalan keluar. Nelalah ya tetap loro yang namanya qadar itu loro tapi nelalah untuk obat, tombol dan sebagainya. Nah itu namanya sedikit merubah yang namanya qadar. Jadi ya usaha kita atau dengan doa restu beliau seorang algos dan pertolongan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit bisa merubah yang namanya qada dan qadaripun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mestinya diqadar dengan qadar mubrom utawi permanen tapi yang disebut yaitu qadar mu'alaq yaitu tergantung orang itu bisa ya istilahnya berusaha. Jadi ngati-hati berusaha njaluk doa restu Romo Yai otomatis njaluk pertolongan syafaat Kanjeng Nabi niku malih entuk ya istilahnya keringanan syafaati oleh Kanjeng Nabi untuk maghfirah untuk rahmat Gusti Allah sehingga takdir yang mestinya adalah parah yang kecelakaan mungkin malih berubah menjadi tidak parah. Dan itu usaha kita karena Allah sendiri juga dawuh dalam Quran innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah akan merubah suatu kaum ketika kaum itu mau gelem merubahnya. Ya ini kan bisa berubah takdirnya kan begitu. Yaitu yang disebut adalah takdir mu'alaq.
Jadi takdir itu bisa berubah. Ya mudah-mudahan kita dengan usaha terus, ya mujahadah taslim kita, usaha kita ngurusi Wahidiyah, insya Allah didoakan doa restu beliau Husuhada zaman radhiyallahu an, dan disyafaati oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya adalah kita diqadha, ditakdir dengan qadha dan qadar seburuk apapun, dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa restu suhada zaman radhiyallahu an, kita bisa diberi jalan keluar yang sebaik-baiknya. Mari kita sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa suhada zaman radhiyallahu an, dan semuanya apabila kita mau mujahadah, mau istighosah, insyaallah pasti diberi jalan keluar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah, iya kan. Siratal ladzina ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslamu wa ruhaw adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kudosasan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadarah musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaws ya sayyidi ya ayyuhal ghaws ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah wa min hawsi hada zaman an-nadhr wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.